Dalam merayakan pesta tubuh dan darah Kristus, mari kita bersama mendengarkan pesan Paus Fransiskus tentang Ekaristi. Meskipun di masa pandemi ini kita tidak atau belum secara langsung menerima tubuh dan darah Kristus, maka apa yang dikatakan oleh Paus ini bisa menjadi santapan spiritual, komuni spiritual. Ini dia 7 kunci yang dikatakan oleh Paus Fransiskus untuk lebih mencintai, lebih mengalami Kristus yang hadir dalam Ekaristi, di dalam tubuh dan darahnya. Ini dia 7 kunci. Yang pertama, Ekaristi adalah santapan jiwa. Seperti roti dan makanan lainnya untuk menyegarkan tubuh kita, Ekaristi adalah satu-satunya makanan yang bisa memuaskan jiwa dan raga, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Dia yang memberikan seluruh dirinya untuk hidup kita. Maka dalam misa, kita sungguh berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan pribadi inilah yang akan memberikan apa saja yang kita butuhkan di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, di dalam menghadapi segala persoalan dan problem hidup. Ialah yang menjadi kekuatan, yang memberi jalan keluar bagi segala persoalan yang kita hadapi. Kedua, Ekaristi adalah makanan kehidupan. Untuk memiliki makanan ini, kita perlu berdoa memohon agar kita diberi rasa lapar dan haus akan Allah serta seluruh kemurahan hatinya. Kita tidak jemu untuk memohon agar kita tidak bosan-bosan meminta dan menerima apa yang Allah sendiri siapkan untuk kita, yakni dirinya sendiri. Karena dirinya adalah kekuatan, adalah kemurahan yang berlimpah-limpah, maka kita perlu memohon dan memohon secara terus-menerus. Ketiga, kita menyembah Yesus dalam Ekaristi Kudus. Dalam penyembahan itu kita akan diberi karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menjadi sumber kekuatan dalam hidup. Maka di dalam kekuatan Roh Kudus kita akan temukan dan mengalami damai lahir dan batin dan sukacita dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi, karena kekuatan Roh Kudus menjadi pendorong utama di dalam menghadapi segala situasi yang kita alami setiap hari. Keempat, Ekaristi adalah firdaus yang disiapkan bagi setiap orang, yakni Kristus sendiri. Kristus menjadi bekal perjalanan hidup menuju Bapa di surga. Kristus sebagai firdaus yang dicurahkan oleh Allah kepada kita dengan seluruh sukacita yang tidak terbatas. Sebagaimana segala-galanya ada di dalam Taman Firdaus, teristimewa, sukacita dan kegembiraan, dan itulah yang akan diberikan Kristus kepada kita ketika kita menerima Ekaristi. Ia akan mencurahkan seluruh dirinya, yakni sumber kegembiraan, segala kebutuhan, segala apa saja yang dirindukan oleh hati manusia akan diberikan oleh Kristus dalam dan melalui Ekaristi Kudus. Kelima, Ekaristi adalah bukti cinta dan kerahiman yang Allah curahkan ke dalam dunia, yang Allah curahkan ke dalam setiap hati yang merindukan kehadiran Allah. Dari dan dalam tubuh dan darah Kristus yang kudus, kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa juga, sebagaimana Allah sendiri membangun relasi dengan kita bisa membangun relasi dengan sesama dan dengan Allah secara benar, baik, sehat, menggembirakan, dan punya dampak keselamatan bagi jiwa kita. Keenam, Ekaristi adalah undangan untuk membiarkan diri kita dituntun oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus selalu siap untuk membimbing langkah hidup dan perjalanan hati setiap pribadi. Ia mau agar setiap orang yang merindukannya membuka diri, menerima berkat dan kekuatannya melalui Ekaristi. Karena Ekaristi adalah pemberian diri, karena Ekaristi adalah berbagi-bagi, maka dengan menerima Ekaristi kita akan dikuatkan oleh Allah sendiri
untuk berani menerima kekurangan diri dan kekurangan sesama, serta berbagi kebaikan yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam diri kita. Berbagi adalah sumber sukacita dan kegembiraan yang tiada taranya. Ketujuh, setelah misa, umat semuanya diberkati oleh Tuhan melalui tangan imam agar bisa selalu berjalan bersama Yesus dalam kehidupan konkret setiap hari. Yesus selalu ingin berjalan dalam hidup dan dalam hati kita. Ia selalu rindu mengunjungi rumah dan setiap relung batin, setiap pribadi yang rindu menerima berkat, menerima kerahiman, dan menerima kekuatannya. Sehingga setelah berkat, imam selalu mengatakan pulanglah dalam damai. Artinya yang dibawa ke rumah, yang dibawa ke dalam hidup sehari-hari adalah damai. Damai yang datang dari Tuhan. Karena damai yang datang dari Tuhan selalu memampukan setiap orang untuk berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan situasi hidup yang dihadapi. Karena damai itu dari Tuhan, maka Tuhan akan selalu mendamaikan setiap situasi yang kita hadapi. Saudari-saudaraku, itulah 7 kata kunci yang diberikan oleh Paus Fransiskus agar kita bisa lebih mencintai dan lebih mengalami kehadiran Allah dalam Ekaristi, kehadiran Allah dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan selamat pesta tubuh dan darah Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.